Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian ataukah azab? Apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang solih yang taat kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang solih lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seseorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya dari musibah agama dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya, atau orang yang ia cintai. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya, di antaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dicintai, diperlakukan buruk orang lain, dan lain sebagainya. Semakin taat seseorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Sebagaimana kita tahu, manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci dan seringkali dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniai anak sampai usia lanjut. Nabi Zakaria meninggal digergaji. Nabi Yahya kepalanya dipenggal. Banyak nabi di kalangan Bani Israel yang mati dibunuh sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 87 dan surat Ali Imran ayat 181. Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi Muhammad diuji dengan cacian dari kaumnya. Dijatuhkan kotoran dan jeroan unta pada kepala dan badannya saat sujud. Dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai, mengalami demam tinggi 2 kali lipat demam dari paling tinggi yang dialami manusia pada umumnya, dan lain sebagainya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agama. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Ta'ala mencintaimu suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah murka padanya. Hadis riwayat Tirmizi.
Sedangkan bencana dan musibah yang merupakan azab adalah yang ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri, keluarga, dan harta kalian, tiada lain adalah azab dari Allah kepada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan kepada sesama kalian dan dosa yang kalian perbuat kepada Allah. Dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain, sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian." Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia, meski ia terus berbuat dosa sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang penting sekali untuk diperhatikan bahwa ada sebuah hadis yang berbunyi, "Sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka hampir saja tunggulah saatnya Allah akan mengazab mereka seluruhnya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika di suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan, tapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Azab Allah tidak hanya dikenakan kepada mereka yang berbuat kemungkaran, tapi juga ditimpakan kepada orang-orang solih yang enggan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan mencegah kemungkaran tersebut. Kemungkaran adalah seperti paham-paham yang menyimpang dari ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zina, judi, meminum minuman keras, korupsi, mengganggu kerukunan masyarakat, berbuat kekacauan, dan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bagi seorang mukmin, musibah yang menimpanya, baik musibah itu ujian ataupun azab, adalah kebaikan baginya apabila dihadapi dengan sabar dan ridho. Jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Dan jika berupa azab, maka azab di dunia itu akan menggugurkan azab baginya di akhirat kelak. Dan hal itu lebih baik baginya, karena azab di akhirat jauh lebih berat dan lebih pedih dibandingkan azab dunia. Kedua, jika seorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan lalu ditimpa berbagai musibah, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan terus melanjutkan ketaatan ataukah ia kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan itu? Ketiga, jika seseorang ditimpa musibah dan bencana setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegerakan tobat dengan sungguh-sungguh dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Baginda Nabi bersabda, "Seseorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabarani, dan lain-lain. Keempat, kemungkaran jika merajalela dan tidak ada satupun yang berupaya mencegahnya, maka tunggulah. Saatnya Allah akan menurunkan azab kepada semuanya, yang solih maupun yang fasik. Semuanya terkena azab.